Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Tawa itu belum berhenti. Suara gelas beradu, bisik-bisik yang sengaja dikeraskan, dan tepuk tangan setengah mengejek masih menggema di dalam kepala Elin bahkan ketika ia berdiri mematung di tengah restoran mewah itu. Lampu kristal di atasnya terasa menyilaukan, membuat wajah-wajah yang menatapnya tampak kabur, atau mungkin matanya sendiri yang mulai basah. Beberapa detik lalu, ia mengira hidupnya berubah menjadi lebih indah. Danar, pria yang sudah 2 tahun bersamanya, berdiri gagah dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri. Ia selalu seperti itu, terlihat yakin pada segala hal, termasuk pada masa depan mereka. Ketika Danar berlutut dan mengeluarkan cincin di hadapan para tamu yang sebagian besar adalah rekan bisnisnya, jantung Elin hampir berhenti. "Aku serius sama kamu," kata Danar waktu itu. Suaranya mantap, terdengar tulus. Elin, yang tumbuh dari keluarga sederhana dan selalu merasa sedikit canggung di lingkaran sosial Danar, akhirnya merasa diterima. Ia menjawab, "Iya," dengan suara gemetar, bukan karena ragu, tapi karena bahagia yang tak pernah ia duga akan ia rasakan di tempat semewah ini. Lalu Danar tertawa. Bukan tawa kecil yang hangat, bukan tawa lega, tapi tawa keras yang membuat beberapa tamu ikut tersenyum aneh. "Bercanda, Lin," ucapnya ringan, seolah baru saja melontarkan lelucon biasa. "Masa iya gue serius sama perempuan kampungan kayak lo?" Kata itu, kampungan, menghantam lebih keras daripada tamparan. Elin tidak langsung bergerak. Tubuhnya seperti kehilangan sinyal. Ia masih memegang tangan Danar yang belum sempat ia lepaskan. Cincin itu masih terbuka di telapak tangan pria itu. Beberapa orang tertawa. Ada yang pura-pura menutup mulut, ada yang terang-terangan menikmati tontonan. Di sisi Danar berdiri Tiara, sahabat sekaligus partner sosialnya, perempuan elegan yang sejak awal tak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Elin. Tatapannya menyapu Elin dari ujung kepala sampai kaki, penuh penilaian. "Aduh, Danar, kasihan banget," Tiara berkata dengan nada yang terdengar prihatin tapi jelas menusuk. "Kamu tuh kalau bercanda jangan keterlaluan. Nanti dikira serius." Kata, "dikira," itu seperti sengaja ditujukan pada Elin, seolah-olah ia memang tak pantas berharap. Elin akhirnya melepaskan tangan Danar perlahan. Tangannya dingin. Suara di sekelilingnya makin samar. Ia menyadari beberapa tamu mengeluarkan ponsel, mungkin merekam. Wajahnya terasa panas, bukan karena malu semata, tapi karena ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Danar berdiri kembali, menyimpan cincin itu dengan santai. "Ya ampun, ekspresi lo serius banget tadi," katanya pada Elin, setengah tertawa. "Gue cuma pengen seru-seruan. Jangan baper dong." Seru-seruan. 2 tahun hubungan mereka direduksi menjadi hiburan makan malam. Elin menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Cara Danar selalu berbicara tentang status, tentang relasi bisnis, tentang kelas. Ia pernah mengira itu sekadar ambisi. Kini ia melihatnya sebagai batas tak terlihat yang selama ini dipasang Danar di antara mereka. "Aku malu, Danar," ucap Elin akhirnya. Suaranya pelan, tapi stabil. Danar mengangkat bahu. "Ya salah lo sendiri terlalu berharap." Tiara terkekeh kecil. "Udahlah, Lin. Anggap aja pengalaman. Restoran ini mahal. Lo bisa cerita ke teman-teman kampung lo kalau pernah makan di sini." Beberapa tamu kembali tertawa. Kalimat itu mengiris lebih dalam daripada bercanda. Bukan hanya tentang cinta yang dipermainkan, tapi tentang harga diri yang dipertontonkan. Dada Elin terasa sesak. Ia ingin menangis, ingin lari, ingin membantah. Tapi ia tahu, jika ia menangis di sini, mereka akan mendapatkan hiburan tambahan. Ia menarik napas panjang. "Aku ngerti sekarang," katanya pelan.
Danar masih tersenyum, mengira ia akhirnya mengerti bahwa semua ini hanya lelucon. Namun Elin tidak mengambil tasnya dengan tergesa. Ia tidak menunduk. Ia berdiri lebih tegak, meski kakinya gemetar. Aku kira kamu melamar karena kamu bangga sama aku. Lanjutnya, ternyata kamu cuma bangga sama diri kamu sendiri. Senyum Danar sedikit goyah, tapi hanya sesaat. Jangan drama, Lin. Elin mengangguk kecil. Bukan tanda setuju, tapi tanda bahwa ia tak akan memperpanjang adegan ini. Ia berjalan melewati meja-meja yang masih dipenuhi tatapan. Setiap langkah terasa berat, tapi juga semakin jelas. Di depan pintu restoran, ia sempat berhenti. Bukan untuk menoleh pada Danar, melainkan untuk memastikan dirinya sendiri tidak runtuh. Di dalam dadanya, rasa cinta yang dulu hangat berubah menjadi sesuatu yang lebih pahit, kesadaran. Selama ini ia berusaha menyesuaikan diri dengan dunia Danar. Cara berpakaian, cara bicara, cara tertawa. Ia pikir itu kompromi dalam hubungan. Kini ia sadar, ia sendirilah yang terus mengecil agar muat di dunia pria itu. Angin malam menyambutnya saat pintu terbuka. Tangannya bergetar saat meraih ponsel. Beberapa notifikasi masuk. Pesan dari teman yang mungkin sudah melihat video yang beredar. Ia belum berani membukanya. Untuk sesaat, ia hampir ingin kembali. Menuntut penjelasan. Meminta permintaan maaf di depan semua orang. Tapi ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata, jangan kembali untuk membuktikan apapun pada orang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Elin menatap pantulan dirinya di kaca restoran. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum sepenuhnya terbentuk, namun mulai tumbuh. Malam ini ia dipermalukan. Namun untuk pertama kalinya, ia juga mulai mempertanyakan satu hal yang selama ini tak pernah ia sentuh. Mengapa ia bertahan dengan seseorang yang jelas tak menghargainya? Dengan napas yang masih berat, Elin membuka daftar kontaknya. Jarinya berhenti di satu nama. Ia belum menekan tombol apapun. Tapi untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir, ia mempertimbangkan kemungkinan hidup tanpa Danar, dan pikiran itu terasa menakutkan, sekaligus membebaskan. Kemungkinan hidup tanpa Danar. Pikiran itu terus berputar di kepala Elin sepanjang perjalanan pulang. Lampu-lampu kota yang biasanya terasa indah malam itu hanya menjadi garis-garis kabur di balik kaca mobil. Ia tidak menangis. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena tubuhnya seolah menolak memberi Danar kepuasan itu, bahkan dalam kesendirian. Saat mobil berhenti di depan rumah sederhana yang sudah ia tempati sejak kecil, napasnya terasa lebih berat daripada ketika ia berdiri di tengah restoran tadi. Rumah itu tidak besar. Ket pagarnya sedikit mengelupas. Namun di sanalah ia selalu merasa cukup. Pintu depan terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Bu Ratna berdiri di sana, mengenakan daster lama dengan wajah cemas yang tak pernah bisa ia sembunyikan dari putrinya. Perempuan itu tidak banyak bertanya dalam hidup, tapi selalu tahu kapan sesuatu tidak baik-baik saja. Kok pulangnya cepat? Tanya Bu Ratna pelan. Elin tersenyum. Senyum yang terlalu rapi untuk malam seperti ini. Acaranya selesai lebih cepat. Bu. Bu Ratna menatapnya lebih lama. Tatapan seorang ibu yang tidak puas dengan jawaban dangkal. Namun ia tidak memaksa. Sudah makan. Elin mengangguk. Walau ia hampir tidak menyentuh makanan tadi. Ia melangkah masuk, melepas sepatu dengan gerakan terkontrol. Ia tahu, jika ia berhenti terlalu lama, jika ia duduk dan menatap wajah ibunya lebih dari beberapa detik, pertahanannya akan runtuh. Bu Ratna mengikuti dari belakang. Danar nggak ikut. Nama itu menusuk. Tapi Elin tetap berdiri tegak. Dia masih ada urusan. Hening menggantung di ruang tamu kecil itu. Di meja sudut, ada bingkai foto lama. Elin dan Danar tersenyum di sebuah acara kantor. Bu Ratna menyukai foto itu. Ia pernah berkata, dia kelihatan sayang sama kamu. Elin menatap foto itu sekilas, lalu memalingkan wajah. Bu, katanya pelan, memilih kata dengan hati-hati.
Kalau suatu hari, Elin gak sama Danar lagi, ibu bakal kecewa nggak? Pertanyaan itu membuat Bu Ratna terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu, menepuk kursi di sampingnya, meminta Elin ikut duduk. Ibu cuma pengen kamu dihargai, ucapnya akhirnya. Siapapun orangnya. Kalimat itu sederhana, tapi dada Elin terasa sesak. Bukan karena luka, melainkan karena kehangatan yang tak pernah menuntutnya menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Ia ingin bercerita, ingin berkata bahwa ia dipermalukan, bahwa tawa orang-orang masih terngiang di telinganya. Tapi ia tahu, jika ia membuka semua itu, Bu Ratna akan ikut terluka. Dan Elin tidak ingin ibunya ikut merasa kecil. Aku capek, Bu, katanya akhirnya, berdiri sebelum suaranya berubah. Besok pagi aku harus ke kantor lebih awal. Bu Ratna mengangguk pelan. Istirahat yang cukup. Di kamar, pintu tertutup. Baru di sana, Elin membiarkan dirinya duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan tangisan keras, melainkan pelepasan yang tertahan sejak tadi malam. Namun bahkan dalam tangisnya, pikirannya tetap jernih. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang hidupnya runtuh karena satu pria. Pagi datang terlalu cepat. Di depan gedung kantor pusat perusahaannya, Elin sudah kembali mengenakan setelan rapi. Wajahnya tenang. Tak ada jejak air mata semalam. Karyawan yang berpapasan menyapanya dengan hormat. Selamat pagi, Bu Elin. Ia mengangguk. Profesional. Terukur. Di lantai atas, ruang direktur terbuka sebelum ia sempat memegang gagang pintu. Bima sudah berdiri di sana, memegang tablet, wajahnya serius. Bima bukan sekadar manajer operasional. Ia adalah orang yang sejak awal membantu Elin membangun perusahaan ini dari nol. Ia tahu bagaimana kerasnya Elin bekerja, dan bagaimana jarang ia membiarkan urusan pribadi mengganggu profesionalisme. Namun pagi ini, tatapan Bima berbeda. Saya lihat videonya, katanya tanpa basa-basi. Elin berhenti melangkah. Tentu saja. Dunia terlalu cepat untuk menyembunyikan hal seperti itu. Cepat juga, jawab Elin datar, berjalan masuk. Bima menutup pintu di belakang mereka. Kalau ibu mau, saya bisa. Jangan, potong Elin cepat. Bima menatapnya. Ada amarah tertahan di sana. Dia sudah mempermalukan ibu di depan umum. Elin meletakkan tasnya di meja. Tangannya stabil, meski jantungnya berdebar. Dan kalau kamu kejar dia sekarang, apa yang berubah? Dia cuma dapat alasan bilang aku berlebihan. Bima terdiam. Ia tahu Elin benar. Namun sulit baginya menerima perlakuan itu. Elin berdiri di balik meja, menatap layar komputer yang sudah menyala. Grafik proyek, laporan keuangan, rencana ekspansi, semua itu terasa lebih nyata daripada tawa semalam. Aku nggak butuh dibela, katanya lebih pelan. Aku cuma butuh tetap berdiri. Kalimat itu bukan hanya untuk Bima. Itu untuk dirinya sendiri. Bima mengangguk akhirnya. Baik. Tapi kalau dia mengganggu perusahaan, kalau dia mengganggu bisnis, itu urusan berbeda, jawab Elin tegas. Untuk pertama kalinya sejak semalam, ia merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Bukan lagi hanya luka dan malu, tapi batas yang mulai ia gambar. Namun saat ia membuka email, satu notifikasi membuat napasnya tertahan. Beberapa klien utama perusahaan Danar tercatat sebagai mitra potensial dalam tender proyek yang sedang ia incar. Dunia mereka tidak sepenuhnya terpisah. Elin bersandar di kursi, menatap layar dengan mata menyipit. Ia bisa menarik diri, menghindari jalur yang berpotongan dengan Danar. Atau ia bisa tetap melangkah, meski itu berarti berhadapan lagi dengannya dalam ranah yang berbeda. Tangannya bergerak perlahan ke papan ketik. Ia mengetik instruksi pada Bima untuk tetap mengikuti tender itu, tanpa pengecualian. Keputusan kecil. Berisiko. Karena jika jalur bisnis mereka benar-benar bertemu,
Ini bukan lagi soal cinta yang dipermainkan. Ini akan menjadi soal harga diri, di medan yang jauh lebih terbuka. Keputusan untuk tetap mengikuti tender itu belum terasa nyata sampai pagi berikutnya, ketika nama perusahaan Danar muncul dalam daftar peserta resmi. Elin menatap layar rapat virtual dengan wajah tenang. Di kolom daftar, perusahaan Danar tercantum sebagai salah satu pesaing utama. Dunia bisnis memang kecil, ia tahu itu. Tapi melihatnya tertulis hitam di atas putih membuat dadanya menegang. Ia tidak menarik diri. Itu sudah ia putuskan. Namun keputusan rasional tidak otomatis menghapus bayangan tawa di restoran malam itu. Di sisi lain kota, Danar duduk santai di lounge kantor pusatnya. Interiornya modern, dominan kaca dan baja, mencerminkan citra yang selalu ingin ia banggakan. Sukses, elit, tak tersentuh. Tiara duduk di depannya, kaki bersilang anggun, memainkan gelas kopinya. Ia adalah satu-satunya orang yang sejak awal mendukung lelucon itu, bukan karena peduli pada Danar, melainkan karena sejak dulu ia tidak pernah menganggap Elin setara dengan lingkaran mereka. Videonya viral semalam, kata Tiara ringan. Banyak yang bilang kamu kejam. Danar tersenyum tipis. Biarin aja. Orang juga cepat lupa. Yakin? Tiara mengangkat alis. Kelihatan banget dia serius. Danar menyandarkan tubuhnya ke kursi. Justru itu. Kalau gue nggak berhentiin waktu itu, keluarga gue bisa malu. Bayangin kalau sampai kabar gue serius mau nikah sama. Ya, lo tahu sendiri. Ia tidak menyebut kata itu lagi, tapi maknanya jelas. Tiara terkekeh kecil. Kamu cuma jaga nama baik keluarga. Exactly, jawab Danar mantap. Gue cuma realistis. Hubungan itu nggak cuma soal perasaan. Namun ada sepersekian detik di mana sorot matanya meredup. Ia teringat wajah Elin saat mengatakan, ternyata kamu cuma bangga sama diri kamu sendiri. Kalimat itu masih mengganggu. Untuk menyingkirkan rasa tak nyaman itu, Danar berdiri dan berjalan ke jendela besar kantornya. Dari sana, ia bisa melihat deretan gedung tinggi, simbol dunia yang ia yakini sebagai miliknya. Dia juga bakal baik-baik aja, lanjut Danar, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Perempuan kayak dia biasanya cepat cari sandaran baru. Tiara menatapnya, menyipitkan mata. Kamu kelihatan terlalu banyak mikirin dia. Danar berbalik. Enggak. Gue cuma nggak suka kalau orang pikir gue jahat. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, bukan penegasan. Di ruang rapat perusahaan miliknya, Elin duduk berhadapan dengan klien lama yang sudah bekerja sama dengannya sejak awal merintis usaha. Pak Surya, pria parubaya yang selama ini mempercayai integritas Elin, tersenyum puas setelah presentasi selesai. Saya sudah lihat proposalnya, kata Pak Surya. Seperti biasa, detail dan rapi. Saya nggak pernah ragu sama kamu. Kepercayaan itu terasa berbeda dari pujian kosong. Itu adalah pengakuan atas kerja kerasnya, bukan belas kasihan. Elin menandatangani kontrak kerjasama bernilai besar yang akan memperluas jangkauan perusahaannya ke sektor baru. Tangannya stabil saat pena menyentuh kertas. Terima kasih sudah tetap percaya, ucapnya. Pak Surya tertawa kecil. Justru saya yang beruntung. Kamu bukan tipe orang yang main-main. Kata, main-main, itu membuat bayangan malam di restoran kembali muncul. Namun kali ini, bukan sebagai luka terbuka. Lebih seperti bekas goresan yang masih terasa perih saat disentuh. Setelah klien pergi, Bima masuk ruangannya tanpa perlu banyak formalitas. Kontraknya resmi? Tanyanya. Elin mengangguk. Resmi. Bima tersenyum tipis. Selamat. Ini langkah besar. Elin berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi kota dari lantai atas gedungnya sendiri. Ia tidak merasa euforia. Tidak ada rasa menang yang dramatis. Yang ada hanya kesadaran baru. Nilainya tidak pernah bergantung pada siapa yang memilih atau meninggalkannya. Namun,
Saat Bima menyodorkan daftar lengkap peserta tender yang akan mereka hadapi minggu depan, satu nama kembali menarik perhatiannya. Perusahaan Danar. Secara angka, mereka pesaing kuat, kata Bima hati-hati. Jaringan mereka luas. Elin mengangguk pelan. Aku tahu. Kalau kamu mau, kita bisa tarik diri. Masih ada proyek lain. Itu adalah kesempatan kedua untuk mundur. Elin terdiam beberapa detik. Luka di dalam dirinya belum sepenuhnya dingin. Ia bisa menghindari konfrontasi, menjaga jarak, menghindari kemungkinan dipertemukan lagi di ruang rapat yang sama. Tapi jika ia mundur sekarang, bukankah itu berarti ia masih membiarkan Danar menentukan langkahnya? Ia menoleh pada Bima. Kita tetap lanjut. Nada suaranya tidak tinggi, tapi tak menyisakan ruang untuk perdebatan. Bima menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Baik. Setelah ruangan kembali sepi, Elin duduk dan membuka kembali dokumen tender itu. Ia membaca ulang setiap detail, memastikan tidak ada celah. Luka itu memang belum hilang. Namun kini ia tidak lagi berdiri di tengah restoran dengan tangan gemetar. Ia duduk di balik meja direktur, memegang kendali atas sesuatu yang nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia tidak hanya ingin bertahan. Ia ingin menang. Tangannya berhenti di atas papan ketik ketika sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Danar. Elin menatap layar tanpa membuka pesan itu. Ia tahu, apapun isinya, membuka pesan itu berarti membiarkan masa lalu menyusup kembali ke ruang yang baru saja ia tata dengan susah payah. Namun tidak membukanya juga berarti membiarkan tanda tanya menggantung. Beberapa detik terasa panjang. Akhirnya, dengan napas yang lebih tenang daripada 2 hari lalu, Elin membuka pesan itu. Pilihan kecil, tapi cukup untuk menggeser pertempuran dari hati ke wilayah yang jauh lebih berbahaya. Pesan dari Danar masih terbuka di layar ponsel Elin ketika pagi itu suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Isi pesannya singkat. Kita perlu bicara. Soal tender dan soal yang kemarin. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan. Hanya kata, perlu. Seolah-olah semua ini adalah agenda bisnis yang tertunda. Elin tidak membalas. Ia meletakkan ponselnya terbalik di atas meja, memaksa fokus pada laporan yang sedang dibahas dalam rapat internal. Namun pikirannya tetap menyadari satu hal, dunia mereka tidak hanya akan bertemu sebagai mantan kekasih. Mereka akan berhadapan sebagai pesaing. Dan kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya perasaan. Di gedung perusahaan Danar, suasana jauh berbeda. Pintu ruang rapat tertutup keras, hingga membuat sekretaris di luar terlonjak. Danar berdiri di ujung meja panjang dengan wajah tegang. Jasnya masih rapi namun ekspresinya tak lagi percaya diri seperti biasa. Di hadapannya duduk Roni, direktur keuangan yang sudah 5 tahun bekerja dengannya. Roni adalah orang yang selama ini dipercaya mengelola arus kas perusahaan, tapi juga sosok yang cenderung menghindari konfrontasi dan menunda kabar buruk. Investor utama kita resmi mundur. Suara Danar rendah, tapi bergetar oleh amarah yang ditahan. Roni menelan ludah. Mereka menarik dana karena laporan kuartal terakhir menunjukkan defisit yang lebih besar dari proyeksi awal. Defisit itu nggak mungkin sebesar itu. Danar membentak. Telapak tangannya menghantam meja. Roni terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, selama ini kita menutup sebagian kerugian dengan pinjaman jangka pendek. Tapi ekspansi proyek baru dan biaya operasional meningkat terlalu cepat. Danar berjalan mondar-mandir. Kenapa baru sekarang saya tahu detailnya? Roni mengangkat kepala. Ada campuran takut dan frustrasi di matanya. Karena setiap kali saya mencoba memperingatkan soal arus kas, Anda selalu bilang jangan terlihat lemah di depan pasar. Kalimat itu membuat ruangan seketika sunyi. Danar menatapnya tajam. Jadi ini salah saya. Saya tidak bilang begitu, jawab Roni cepat, tapi suaranya tetap gemetar. Saya hanya bilang keputusan ekspansi agresif dan gaya presentasi ke investor membuat kita harus terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya.
Danar menghela napas keras. Ia tidak mau mendengar itu. Baginya, masalah ini sederhana. Tim keuangan ceroboh, laporan tidak solid, investor panik. Ia menolak mengakui bahwa selama ini ia menikmati citra sukses, tanpa mau melihat pondasi yang mulai retak. Sekarang solusinya apa? Tanyanya dingin. Roni membuka laptop, menampilkan proyeksi yang membuat rahang Danar mengeras. Kalau kita tidak dapat suntikan dana dalam 2 minggu, proyek utama bisa berhenti. Dan kalau itu terjadi, reputasi kita runtuh. 2 minggu. Waktu yang terlalu singkat untuk memperbaiki kesalahan yang menumpuk berbulan-bulan. Cari investor baru. Perintah Danar. Sudah saya hubungi beberapa, jawab Roni pelan. Sebagian besar menolak karena laporan terbaru sudah beredar. Danar memejamkan mata sesaat, mencoba meredam kepanikan yang mulai menyelinap. Untuk pertama kalinya sejak malam ia mempermalukan Elin, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kehilangan wajah di depan publik. Ia bisa kehilangan segalanya. Di kantor Elin, Bima masuk ruangannya dengan ekspresi serius yang jarang ia tunjukkan. Ada kabar dari pasar, katanya tanpa duduk. Elin mengangkat wajah. Tentang tender. Bukan cuma itu. Bima menyerahkan tablet. Investor utama perusahaan Danar mundur pagi ini. Elin membaca cepat berita yang baru saja dipublikasikan. Angkanya tidak main-main. Jika benar, itu berarti posisi perusahaan Danar sedang goyah. Ada sensasi aneh di dalam dadanya. Bukan puas. Bukan juga iba. Lebih seperti kesadaran bahwa permainan sedang berubah. Masalah arus kas? Tanya Elin. Sepertinya begitu. Dari sumber internal, laporan keuangan mereka tidak sekuat yang ditampilkan selama ini. Elin terdiam. Ia teringat bagaimana Danar selalu berbicara tentang ekspansi, tentang proyek besar, tentang kelas atas. Ia selalu ingin terlihat satu langkah lebih tinggi dari yang lain. Dan kini, citra itu mulai retak. Ada kemungkinan mereka cari partner strategis. Lanjut Bima hati-hati. Dan secara kapasitas, perusahaan kita salah satu yang mampu menutup celah itu. Kalimat itu menggantung di udara. Elin memutar kursinya, menatap keluar jendela. Kota tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik gedung-gedung megah itu, reputasi dan kekuasaan bisa runtuh dalam hitungan hari. Ia tahu, jika perusahaan Danar benar-benar mencari penyelamat, pilihan mereka akan terbatas. Dan jika mereka mengetuk pintunya, apakah ia siap? Di sisi lain kota, Roni akhirnya mengucapkan kalimat yang selama ini ia tahan. Kalau melihat skala proyek dan kebutuhan dana, hanya ada satu perusahaan lokal yang bisa bantu kita cepat. Danar menatapnya. Rahangnya mengeras. Siapa? Roni memutar layar laptopnya, menampilkan logo yang familiar. Perusahaan milik Elin. Ruangan terasa lebih sempit. Danar tertawa pendek. Kaku. Nggak mungkin. Secara angka dan likuiditas, mereka paling siap, jawab Roni pelan. Kalau kita tidak bergerak cepat, proyek berhenti. Nama Elin tidak diucapkan, tapi bayangannya hadir jelas. Danar berdiri kaku. Ia teringat pesan yang ia kirim 2 hari lalu. Pesan yang belum dibalas. Untuk pertama kalinya, bukan Elin yang menunggu penjelasan, melainkan dirinya yang mungkin harus mengetuk pintu orang yang pernah ia rendahkan. Di ruangannya sendiri, Elin menatap kembali berita itu. Ia tahu, jika Danar datang sebagai pemohon bantuan, itu bukan lagi soal hubungan pribadi. Itu akan menjadi soal kuasa. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia memegang sesuatu yang dulu selalu ia kira milik Danar. Posisi tawar. Ponselnya bergetar lagi. Nama Danar muncul di layar. Elin menatapnya lama. Mengangkat telepon berarti membuka pintu yang lebih besar dari sekadar percakapan. Namun mengabaikannya bisa berarti melewatkan peluang yang mengubah arah permainan. Dengan napas perlahan, ia meraih ponsel itu. Belum menekan tombol hijau. Tapi kali ini,
Keputusan kecil yang akan ia ambil bisa menentukan siapa yang berdiri lebih tinggi ketika semuanya runtuh. Nama Danar masih menyala di layar ponsel ketika akhirnya Elin menekan tombol hijau. Ia tidak langsung berbicara. Di seberang sana, suara Danar terdengar sedikit tertahan, tidak sekuat biasanya. Lin. Nada itu, setengah ragu, setengah menguji, membuat dada Elin menegang. Namun suaranya keluar stabil. Ada apa? Hening sesaat. Seolah Danar belum siap mendengar ketenangan itu. Kita perlu ketemu, ucap Danar akhirnya. Soal tender. Dan soal yang kemarin. Kata, yang kemarin, terdengar seperti beban kecil yang ingin segera dilewati, bukan kesalahan yang disadari. Elin tidak menjawab langsung. Ia menatap kaca jendela ruangannya, melihat pantulan dirinya sendiri, perempuan yang berdiri di balik meja direktur, bukan lagi di tengah restoran dengan tangan gemetar. Soal tender bisa lewat tim, jawabnya akhirnya. Soal yang lain, tidak relevan untuk bisnis. Nada formal itu membuat Danar terdiam beberapa detik. Aku cuma mau jelasin, katanya, suaranya sedikit lebih rendah. Kamu tahu posisi keluarga gue. Gue nggak bisa sembarang. Elin memotong pelan. Kalau cuma untuk jelasin kenapa kamu mempermalukan aku, itu nggak akan mengubah apapun. Kalimat itu bukan luapan emosi. Lebih seperti garis yang ditarik rapi. Danar menghela napas panjang. Oke, kita bahas bisnis aja. Itu yang lebih aman baginya. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, suara lain terdengar samar di latar belakang. Roni. Pak, kita harus pastikan komitmen sebelum akhir minggu. Suara Roni terdengar mendesak, meski tidak tahu bahwa ia ikut terdengar. Elin menangkap detail itu. Sepertinya kamu sedang sibuk, katanya datar. Danar segera menjauh dari sumber suara. Nanti gue hubungi lagi. Panggilan terputus. Elin menurunkan ponsel perlahan. Sesuatu di dalam dirinya berubah arah. Ia tidak lagi hanya bereaksi terhadap luka. Kini ia mulai membaca situasi. Ada tekanan di sana. Dan tekanan itu bukan lagi tentang hubungan mereka. Di kantor Danar, suasana semakin tegang. Roni berdiri di depan meja kerja Danar dengan wajah pucat. Ia bukan tipe yang suka mendesak atasan. Tapi angka-angka di layar membuatnya tidak punya pilihan. Tenggat pembayaran vendor utama 3 hari lagi, katanya tegas. Kalau kita gagal bayar, proyek bisa dihentikan sepihak. Danar menatap laporan di depannya tanpa benar-benar melihatnya. Ia membenci situasi ini, dipaksa bergerak bukan karena ambisi, melainkan karena terpojok. Kita masih punya cadangan, katanya keras kepala. Roni menggeleng. Tidak cukup untuk menutup semuanya. Kita butuh suntikan dana atau kerja sama strategis. Danar bangkit dari kursinya. Gue nggak akan kelihatan panik di depan pasar. Ini bukan soal terlihat, Pak, jawab Roni. Untuk pertama kalinya sedikit lebih berani. Ini soal bertahan. Kata itu menampar lebih keras dari tudingan. Bertahan. Selama ini Danar selalu berbicara tentang ekspansi, pertumbuhan, dominasi pasar. Ia tidak pernah membayangkan berada di posisi bertahan. Sudah hubungi perusahaan itu? Tanya Roni hati-hati. Danar mengerutkan kening. Perusahaan mana? Yang secara likuiditas paling siap. Yang kemarin kita bahas. Danar menatap layar laptop Roni. Logo perusahaan itu terpampang jelas. Ia mengenalnya, perusahaan yang belakangan tumbuh cepat dan agresif, tapi dengan reputasi profesional. Ia tidak tahu siapa pemiliknya secara personal. Hanya tahu bahwa perusahaannya solid. Siapkan nomor kontaknya. Perintah Danar akhirnya. Roni mengangguk cepat, lalu keluar untuk mengatur sambungan resmi. Danar berdiri sendiri di ruangannya. Tangannya mengepal pelan. Ia tidak suka berada di posisi meminta. Namun dalam pikirannya, ini murni bisnis. Tidak ada urusan pribadi. Ia tidak tahu bahwa dunia yang hendak ia ketuk
Lebih dekat dari yang ia kira. Di kantor Elin, Bima masuk dengan ekspresi yang sudah bisa ditebak. Mereka akan menghubungi kita, katanya tanpa basa-basi. Elin mengangkat alis. Secepat itu. Tekanan mereka besar. Vendor sudah mulai bersuara. Elin duduk lebih tegak. Ini bukan lagi spekulasi. Ini nyata. Apa sikap kita? Tanya Bima. Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa hari lalu, keputusan untuk ikut tender adalah tentang harga diri. Kini, kemungkinan kerjasama adalah tentang kuasa. Aku yang akan terima panggilannya, jawab Elin akhirnya. Bima menatapnya sejenak. Secara langsung. Elin mengangguk. Aku ingin dengar sendiri. Bima memahami maknanya. Ini bukan sekadar negosiasi bisnis. Ini ujian bagi batas yang baru saja Elin bangun. Tak lama kemudian, telepon kantor berdering. Nomor eksternal dengan kode perusahaan Danar tertera jelas. Bima menyerahkan gagang telepon tanpa berkata apa-apa. Elin menarik napas sekali. Ia menjawab dengan suara profesional yang tenang. Selamat siang. Dengan Elin. Di seberang sana, suara formal terdengar. Selamat siang. Saya Danar Pratama dari PT Aruna Karya. Kami ingin membicarakan kemungkinan kerja sama strategis terkait proyek kami. Nada itu berbeda dari panggilan pribadi tadi. Lebih resmi. Lebih berjarak. Danar tidak menyadari bahwa orang yang ia hubungi adalah perempuan yang pernah ia rendahkan di depan umum. Elin merasakan denyut halus di pelipisnya, tapi suaranya tetap stabil. Silakan jelaskan kebutuhan Anda. Danar mulai memaparkan kondisi proyeknya, menyembunyikan urgensi di balik istilah teknis. Ia terdengar seperti biasa, percaya diri, terstruktur, tidak menunjukkan celah. Namun Elin menangkap jeda-jeda kecil dalam suaranya. Ketidaksabaran yang ditahan. Ketegangan yang disamarkan. Setiap kata yang keluar dari pria itu kini terdengar berbeda. Bukan sebagai kekasih. Bukan sebagai orang yang pernah melamarnya atau mempermalukannya. Melainkan sebagai pihak yang membutuhkan. Percakapan itu berlangsung formal. Tidak ada sentuhan personal. Sampai akhirnya Danar berkata, kami berharap bisa mendapat respons cepat. Situasi kami cukup mendesak. Ada retakan tipis di sana. Elin memejamkan mata sejenak. Ia bisa menolak sekarang juga. Atau ia bisa membiarkan permainan ini berkembang. Baik, jawabnya tenang. Kami akan pelajari proposal Anda. Ia berhenti sebentar. Satu kalimat lagi bisa mengubah segalanya. Namun ia memilih menahan diri. Tim kami akan menghubungi Anda kembali. Panggilan berakhir. Elin meletakkan gagang telepon perlahan. Untuk pertama kalinya, Danar berbicara padanya tanpa tahu siapa yang ia hadapi. Dan Elin menyadari, ia memegang sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kesempatan membalas. Ia memegang kendali atas waktu. Dan ia baru saja memutuskan untuk tidak terburu-buru. Elin memegang kendali atas waktu. Kesadaran itu tidak membuatnya merasa menang. Justru membuat napasnya lebih berat. Sejak panggilan resmi kemarin, proposal kerjasama dari perusahaan Danar sudah masuk ke emailnya. Detail angka, skema penyelamatan proyek, jaminan aset, semuanya tersusun rapi. Terlalu rapi untuk kondisi yang sebenarnya genting. Di ruangannya, Elin membaca dokumen itu tanpa ekspresi. Di luar kaca, aktivitas kantor berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di meja direktur mereka tergeletak peluang yang bisa menjatuhkan atau menyelamatkan seseorang yang pernah menghancurkan harga dirinya. Pintu diketuk pelan. Bima masuk membawa tablet. Mereka minta jadwal presentasi langsung. Hari ini kalau bisa. Cepat sekali, ujar Elin tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tekanan vendor makin besar, jawab Bima. Roni yang paling aktif kirim email. Sepertinya dia yang paling sadar situasi.
Nama Roni tidak asing lagi bagi Elin. Direktur keuangan yang selama ini menopang ambisi Danar. Ia tidak pernah bertemu langsung, tapi tahu reputasinya sebagai orang yang teliti, meski mungkin terlalu lama menutup celah yang membesar. Siapkan ruang rapat virtual, kata Elin akhirnya. Aku yang akan dengar langsung. Bima menatapnya beberapa detik. Kamu yakin? Elin menoleh. Aku perlu memastikan sesuatu. Bima mengangguk, meski ia tahu ini bukan hanya soal bisnis. 1 jam kemudian, layar besar di ruang rapat menampilkan wajah Danar. Rapi seperti biasa. Jas gelap, rambut tersisir sempurna. Jika seseorang melihat tanpa tahu konteksnya, tak akan ada yang menyangka perusahaannya berada di tepi jurang likuiditas. Di sampingnya duduk Roni. Wajahnya lebih tegang, mata sedikit cekung karena kurang tidur. Ia terlihat seperti orang yang menanggung beban angka sendirian. Selamat siang, sapa Danar formal. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Elin duduk di kursi utama, dengan Bima di sisi kirinya. Ia membalas sapaan dengan anggukan ringan. Silakan, Pak Danar. Nada profesional itu menciptakan jarak yang tak kasat mata. Danar mulai berbicara. Ia memaparkan kondisi proyeknya dengan bahasa strategis, memilih istilah yang terdengar terkendali. Tidak ada kata krisis. Tidak ada kata darurat. Semua dibungkus dalam frasa seperti penyesuaian arus kas dan optimalisasi aset. Elin mendengarkan tanpa menyela. Roni beberapa kali menambahkan detail teknis yang lebih jujur, terutama soal tenggat pembayaran dan risiko penghentian proyek. Setiap kali Roni berbicara terlalu lugas, Danar akan mengambil alih kembali, menghaluskan. Elin menangkap itu. Masih sama. Danar tetap ingin terlihat memegang kendali, bahkan ketika fondasinya goyah. Setelah hampir 30 menit, Danar menutup presentasinya. Kami melihat perusahaan Anda sebagai mitra strategis yang paling memungkinkan, katanya. Kami siap memberikan saham minoritas sebagai jaminan. Kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Bima melirik Elin sekilas. Tawaran itu besar. Ruangan hening beberapa detik. Elin menyilangkan tangan di atas meja. Ia tidak lagi melihat pria yang dulu ia cintai. Ia melihat seseorang yang sedang berusaha menyelamatkan citranya. Secara angka, katanya pelan, proposal Anda menarik. Danar sedikit mengangguk. Lega yang tipis terlihat di wajahnya. Tapi ada satu hal, lanjut Elin. Danar menunggu. Elin menatap langsung ke layar, ke mata pria itu. Dalam kerjasama, yang paling penting bukan hanya angka, tapi integritas. Kata itu menggantung. Roni menunduk samar. Danar mengerutkan kening tipis. Kami perlu memastikan bahwa semua laporan yang diberikan transparan dan tidak ada risiko tersembunyi, ujar Elin. Kami transparan, jawab Danar cepat. Elin menahan senyum kecil yang hampir muncul. Transparan, kata yang terasa ironis. Ia menarik napas perlahan. Di dalam dadanya, ada 2 arus yang saling bertabrakan. Satu ingin tetap profesional. Satu lagi mengingat dengan jelas bagaimana suara tawa itu menggema di restoran. Ia tidak ingin menjadi pribadi yang kecil. Tapi ia juga tidak ingin pura-pura lupa. Danar menambahkan, kami berharap bisa mendapatkan komitmen awal hari ini. Situasi kami cukup mendesak. Mendesak. Kali ini ia mengakuinya. Meski tidak sepenuhnya. Elin memejamkan mata sepersekian detik. Ia tahu satu kalimat bisa mengubah dinamika ini sepenuhnya. Ia membuka mata. Suaranya tetap tenang. Baik, katanya. Kami akan bantu. Roni terlihat hampir menghela napas lega. Danar mengangguk cepat. Terima kasih. Kami. Elin melanjutkan kalimatnya dengan nada yang sama datarnya. Bercanda. Ruangan mendadak sunyi. Ekspresi Danar membeku. Roni menoleh cepat ke arahnya. Bingung. Elin menatap layar tanpa kedipan.
Seperti yang pernah Anda katakan, Pak Danar. Jangan terlalu serius. Kalimat itu diucapkan tanpa teriakan, tanpa emosi meledak. Justru karena itulah dampaknya terasa lebih tajam. Wajah Danar berubah perlahan. Dari bingung, menjadi sadar. Suara itu, nada itu, cara ia mengucapkan, bercanda. Bima tidak bergerak. Ia tahu momen ini milik Elin. Danar membuka mulut, tapi tidak ada kata yang langsung keluar. Elin tidak memberinya waktu. Pertemuan selesai, ucapnya singkat. Ia menekan tombol akhir panggilan. Layar menjadi gelap. Ruangan hening. Beberapa detik kemudian, Bima berbicara pelan. Kamu yakin dengan cara itu? Elin tidak langsung menjawab. Jantungnya berdetak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ada sensasi panas di telapak tangannya, bukan karena marah, tapi karena ia baru saja menyeberangi batas. Aku tidak menghina dia, katanya akhirnya. Aku hanya mengingatkan. Namun saat ia kembali duduk di kursinya, ada sesuatu yang mengganggu. Apakah itu keadilan? Atau hanya balas dendam yang dibungkus elegan? Di sisi lain kota, Danar masih menatap layar kosong. Roni berdiri canggung di sampingnya. Pak, itu tadi? Roni tidak menyelesaikan kalimatnya. Danar perlahan memahami. Ia tidak sedang berbicara dengan perwakilan biasa. Ia baru saja ditertawakan dengan cara yang sama seperti ia pernah melakukannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Danar merasa kecil. Sementara itu, di ruangannya sendiri, Elin memandangi ponsel yang kini sunyi. Ia tahu, setelah ini Danar tidak akan diam. Dan ia juga tahu, langkah barusan bukan sekadar sindiran. Itu deklarasi perang halus. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia bisa menang. Tapi apakah ia siap menghadapi konsekuensi ketika Danar akhirnya sadar? Siapa yang berdiri di seberang meja? Ruang kerja itu terasa lebih sempit daripada biasanya. Sejak kabar pembatalan kontrak besar kemarin sore, Danar tidak benar-benar duduk dengan tenang. Ia berdiri, berjalan, lalu kembali duduk. Layar ponselnya menyala di atas meja, menampilkan rekaman panggilan yang sempat ia simpan, satu-satunya petunjuk tentang bagaimana semuanya bisa runtuh secepat itu. Ia menekan tombol putar. Suara di ujung sana terdengar teredam, seolah sengaja ditahan. Nada formal, pilihan kata yang hati-hati. Namun ada satu intonasi kecil, cara seseorang menekankan huruf R di tengah kalimat, yang membuat dada Danar terasa diremas. Ia memutar ulang. Lalu sekali lagi, tangannya mengencang di sisi meja. Ia mengenali suara itu. Bukan orang asing. Bukan pesaing dari luar kota. Suara itu pernah berdiri di ruang rapatnya. Pernah ia potong kalimatnya di depan tim. Pernah ia rendahkan idenya tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Danar menelan ludah. Nama itu muncul di kepalanya seperti bisikan yang tak ingin ia akui. Elin. Bukan karena ia yakin 100%. Tapi karena instingnya, yang selama ini begitu ia banggakan dalam membaca pasar dan peluang, kini justru membacanya sendiri. Ia berhenti memutar rekaman. Ruangan kembali sunyi, hanya dengung pendingin udara yang terdengar seperti ejekan. Pintu diketuk 2 kali. Tiara masuk tanpa menunggu jawaban. Ia adalah manajer keuangan perusahaan dan juga satu-satunya orang yang berani menatap Danar tanpa rasa takut berlebihan. Sejak awal, Tiara bersikap profesional, tegas, efisien, dan tidak mudah terintimidasi oleh gaya bicara Danar yang kerap tajam. Kita harus bicara, kata Tiara, menutup pintu. Danar tidak menoleh. Tentang laporan kerugian. Bukan cuma laporan. Tiara meletakkan map tebal di atas meja. Tentang kenyataan. Nada suaranya datar, tetapi matanya menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Danar akhirnya duduk. Kita cari investor baru. Atau alihkan proyek ke perusahaan rekanan. Tiara menarik napas pelan.
Saya sudah hubungi 3 perusahaan yang biasa kita gandeng. Danar menatapnya, menunggu kabar baik. Mereka mundur, lanjut Tiara. Secara resmi alasannya risiko terlalu besar. Secara tidak resmi, ia berhenti sejenak. Mereka tahu reputasi kita sedang goyah. Reputasi. Kata itu seperti tamparan yang tidak terlihat. Selama ini Danar membangun citra perusahaan dengan ketat. Presentasi yang meyakinkan, angka yang selalu ditampilkan lebih tinggi, cara bicara yang menunjukkan ia tidak pernah salah. Ia selalu merasa berada di atas meja negosiasi. Sekarang meja itu seperti hilang dari bawah kakinya. Cari perusahaan lain, katanya cepat, hampir refleks. Tiara menggeleng. Kerugian kita terlalu besar, Pak. Tidak ada yang mau menutup selisih sebesar itu tanpa jaminan kuat. Dan kita tidak punya jaminan. Danar berdiri lagi. Selalu ada cara. Nada suaranya meninggi, tapi tidak lagi terdengar meyakinkan. Lebih seperti seseorang yang sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tiara tidak mundur. Selama ini posisi tawar kita kuat karena proyek besar itu. Sekarang proyek itu hilang. Klien lain melihat kita goyah. Mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu kita jatuh. Kalimat itu menggantung di udara. Danar merasa sesuatu di dalam dirinya retak. Ia selalu menganggap dirinya pemain utama, orang yang menentukan arah permainan. Kini ia sadar, permainan itu bisa berjalan tanpa dirinya, bahkan mungkin justru lebih stabil. Ia kembali duduk, kali ini tanpa gaya angkuh. Tangannya terlipat di atas meja, tetapi jari-jarinya bergetar halus. Kalau begitu, katanya lebih pelan, apa saranmu? Untuk pertama kalinya, ia menanyakan itu tanpa nada merendahkan. Tiara terdiam sesaat, menyadari perubahan kecil itu. Kita harus kurangi pengeluaran besar, negosiasi ulang dengan vendor, dan mungkin membuka ruang kerjasama dengan pihak yang dulu kita tolak. Siapa? Tiara menatapnya dalam-dalam. Elin. Nama itu membuat ruangan terasa semakin pengap. Danar tertawa pendek, tapi tawa itu kering. Dia tidak akan mau. Belum tentu, jawab Tiara. Dia punya jaringan yang stabil. Dan reputasinya bersih. Reputasinya bersih. Kontras yang menyakitkan. Danar memalingkan wajah. Ia teringat bagaimana ia pernah mempermalukan Elin di depan tim, menyebut pendekatannya terlalu hati-hati, terlalu kecil untuk visi besar perusahaan. Ia menyebutnya emosional. Ia menyebutnya lemah. Kini justru ia yang merasa kecil. Tidak ada pilihan lain, tanyanya. Kali ini bukan untuk membantah, melainkan benar-benar berharap ada jalan lain. Tiara menggeleng perlahan. Kita bisa mencoba bertahan sendiri. Tapi risiko bangkrut dalam 3 bulan sangat besar. 3 bulan. Waktu yang selama ini terasa singkat dalam kalender proyek, kini terdengar seperti hitungan mundur yang mengancam. Danar memandang ponselnya lagi. Rekaman panggilan itu masih ada. Jika benar suara itu milik Elin, berarti ia sudah selangkah lebih maju. Bukan sekadar dalam bisnis, tetapi dalam posisi. Ia tidak lagi memegang kendali. Untuk pertama kalinya sejak mendirikan perusahaan ini, Danar menyadari sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak punya daya tawar. Semua strategi yang dulu ia banggakan kini seperti kartu yang terbuka di meja. Semua kesombongan yang ia gunakan untuk menekan orang lain kini berubah menjadi beban di pundaknya sendiri. Tiara berdiri. Saya butuh keputusan dalam 2 hari. Pak, kita tidak bisa terus menunda. 2 hari. Danar mengangguk tanpa benar-benar melihatnya. Setelah Tiara keluar, ia duduk sendirian dalam ruangan yang terasa asing. Ia memutar rekaman itu sekali lagi. Kali ini bukan untuk mencari bukti, tetapi untuk menghadapi kemungkinan bahwa suara itu memang milik seseorang yang pernah ia lukai. Jari-jarinya berhenti di atas kontak lama yang masih tersimpan. Elin. Ia menatap nama itu lama sekali. Menghubungi berarti mengakui kelemahan.
Tidak menghubungi berarti mempertaruhkan seluruh perusahaan. Di antara harga diri dan kenyataan, untuk pertama kalinya Danar tidak tahu mana yang lebih ia takuti. Akhirnya, dengan napas tertahan, ia menekan layar, bukan untuk menelepon, tetapi untuk membuka kolom pesan. Kursor berkedip di ruang kosong. Danar mengetik satu kata. Bisa bicara. Ia belum menekan kirim. Namun untuk pertama kalinya, kemungkinan merendahkan diri terasa lebih masuk akal daripada terus berpura-pura tinggi. Dan keputusan kecil itu, hanya satu pesan yang belum terkirim, terasa seperti jurang yang harus ia lompati sendiri. Posisi tawar itu benar-benar hilang ketika angka terakhir diproyeksikan di layar ruang rapat. Roni berdiri di depan meja dengan wajah tegang, tidak lagi mencoba menghaluskan situasi. Setelah rekaman panggilan itu diputar berulang-ulang oleh Danar dan kesadaran mulai merayap masuk, bahwa suara di seberang sana adalah Elin, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak tahu. Pak, suara Roni kali ini tidak bergetar, justru terdengar lebih mantap dari sebelumnya. Tanpa suntikan dana dalam 2 minggu, kita bukan cuma kehilangan proyek, kita bisa bangkrut. Kata itu akhirnya diucapkan dengan jelas. Bangkrut. Ruangan terasa lebih sempit. Danar berdiri membelakangi meja, menatap jendela kaca kantornya yang dulu selalu memberinya rasa kuasa. Kota di luar tetap bergerak, kendaraan tetap lalu lalang, seolah tidak peduli bahwa fondasi perusahaan yang ia bangun perlahan retak. Cari opsi lain, katanya pendek. Roni menggeleng pelan. Saya sudah coba hubungi 3 perusahaan lain. Tidak ada yang punya likuiditas sebesar itu dalam waktu secepat ini. Danar mengepalkan tangan. Investor luar negeri. Mereka butuh audit ulang. Prosesnya berbulan-bulan. Roni menatapnya lurus. Kita tidak punya waktu itu. Hening menekan dada. Danar teringat kalimat yang diucapkan dengan tenang di layar beberapa hari lalu. Baik, kami akan bantu. Bercanda. Nada itu tidak emosional. Justru itulah yang membuatnya terasa menghina. Ia memutar ulang rekaman panggilan itu lagi semalam, sendirian di ruangannya. Tidak ada lagi keraguan. Itu suara Elin. Tidak ada orang lain yang memiliki intonasi sehalus itu ketika sedang menyembunyikan luka. Ia menyadari satu hal yang lebih menyakitkan daripada krisis keuangan. Ia tidak pernah benar-benar tahu siapa Elin. Jadi menurut kamu? Tanyanya pada Roni tanpa berbalik. Kita harus temui langsung pemilik perusahaan itu, jawab Roni tegas. Secara profesional. Tanpa ego. Kata terakhir itu menggantung. Danar menoleh perlahan. Kamu pikir ini soal ego? Roni tidak mundur. Saya pikir ini soal bertahan hidup. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam Danar retak sedikit lagi. Selama ini, ia selalu berada di posisi memilih. Memilih mitra, memilih proyek, memilih siapa yang layak berada di sisinya. Kini, ia harus meminta. Di sisi lain kota, Elin berdiri di ruangannya, menatap laporan mingguan yang disodorkan Bima. Setelah insiden panggilan itu, tidak ada komunikasi lanjutan dari pihak Danar. Namun Elin tahu, diam bukan berarti selesai. Media mulai menyorot masalah mereka, kata Bima pelan. Kalau ini terus berkembang, pasar bisa goyah. Elin mengangguk. Ia tidak merasa senang mendengar kabar itu. Yang ia rasakan justru sesuatu yang lebih kompleks, campuran antara lega dan cemas. Ia sudah memberi balasan yang setimpal. Tapi apakah itu cukup? Kalau mereka datang langsung, tanya Bima hati-hati. Elin terdiam sejenak. Kita tetap profesional. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi di dalam dadanya tidak sesederhana itu. Sore itu, ia memutuskan turun ke lobi untuk menemui klien lain yang baru tiba. Biasanya ia jarang turun sendiri, namun hari itu ia ingin bergerak. Terlalu lama duduk membuat pikirannya berputar ke arah yang tidak ia inginkan. Lift eksekutif terbuka dengan bunyi lembut. Elin melangkah keluar dengan langkah terukur. Kartu aksesnya masih tergantung di leher. Bertuliskan jelas, CEO. Langkahnya terhenti.
Beberapa meter di depannya, berdiri Danar. Tidak dengan jas santai seperti biasanya. Ia terlihat lebih kaku. Wajahnya lebih pucat dari yang pernah Elin lihat. Selama beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Danar menatap kartu akses itu dulu. Lalu wajah Elin. Lalu kembali ke kartu itu. Sio. Kesadaran yang selama ini hanya berupa dugaan kini berdiri nyata di depannya. Elin tidak menunjukkan keterkejutan. Ia sudah menduga kemungkinan ini sejak pagi. Pak Danar. Sapanya formal. Nada itu menciptakan jarak yang tidak pernah ada selama 2 tahun hubungan mereka. Danar membuka mulut, tapi suaranya tidak langsung keluar. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Aku ingin bertemu pemilik perusahaan ini, katanya akhirnya, berusaha menjaga wibawa. Elin menatapnya tanpa ekspresi. Kebetulan, Anda sedang berbicara dengannya. Kalimat itu sederhana. Tidak dramatis. Tidak meninggi. Namun dampaknya seperti pukulan yang pelan tapi tepat. Roni, yang berdiri beberapa langkah di belakang Danar, menunduk sedikit, seolah potongan teka-teki akhirnya lengkap. Wajah Danar berubah perlahan. Dari terkejut, menjadi sadar. Lalu sesuatu yang lebih sulit diartikan, campuran antara malu dan kehilangan kendali. Selama ini, ia memandang Elin sebagai perempuan sederhana yang perlu ia angkat ke dunianya. Kini ia berdiri di lobi perusahaan milik perempuan itu. Dan ia yang membutuhkan. Elin merasakan detak jantungnya meningkat. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin menikmati momen ini secara berlebihan. Itu akan membuatnya sama saja dengan pria yang dulu menertawakannya. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya datar. Danar menatapnya. Kali ini tanpa senyum. Tanpa candaan. Aku perlu bicara. Secara langsung. Nada itu berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi lapisan humor tipis. Hanya kelelahan yang tertahan. Elin mempertimbangkan sejenak. Ia bisa menolak di tempat. Ia bisa membuat Danar menunggu. Namun memilih bertemu berarti membuka ruang yang lebih berbahaya. Ruang di mana bisnis dan luka pribadi akan saling bersentuhan tanpa layar pembatas. Beberapa karyawan mulai melirik dari kejauhan, menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Elin akhirnya berkata, 10 menit. Di ruang rapat kecil. Keputusan kecil. Berisiko. Karena begitu pintu ruang rapat itu tertutup nanti, ini tidak lagi hanya tentang angka dan proposal. Ini tentang 2 orang yang pernah saling percaya, dan kini berdiri di sisi yang berlawanan. Elin berbalik menuju lift lagi, memberi isyarat agar Danar mengikuti. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, Danar berjalan di belakangnya. Langkah Danar terhenti di tengah lobi. Kartu akses bertuliskan CEO masih tergantung di leher Elin. Lift eksekutif di belakangnya menutup pelan, menyisakan denting halus yang terasa seperti penegasan, bahwa yang barusan ia lihat bukan halusinasi. Dadanya naik turun cepat. Semua potongan kejadian beberapa minggu terakhir mendadak saling terhubung. Suara di telepon. Nada tenang yang menusuk. Kata, bercanda, yang diucapkan tanpa ragu. Tatapannya berubah. Dari terkejut menjadi tidak percaya. Elin? Suaranya terdengar parau, seperti orang yang baru saja ditarik dari mimpi buruk. Elin berhenti. Ia memandang Danar tanpa keterkejutan, tanpa rasa bersalah. Hanya tenang. Terlalu tenang. Roni berdiri sedikit di belakang Danar, menyadari bahwa inilah momen yang tidak bisa ia intervensi. Ia adalah sahabat sekaligus partner bisnis Danar. Tapi konflik ini bukan lagi soal proyek semata. Danar melangkah mendekat. Jadi ini? Katanya pelan, lalu semakin keras. Kamu pemilik perusahaan itu. Beberapa staf di sekitar mereka menoleh, lalu pura-pura sibuk kembali. Elin mengangkat dagu sedikit, menjaga jarak profesional. Ya, jawabnya singkat. Satu kata itu terasa seperti tamparan. Kamu sengaja. Suara Danar mulai bergetar.
Kamu sengaja menyembunyikan identitasmu? Supaya aku datang memohon? Supaya aku jatuh di depanmu? Elin tidak langsung menjawab. Ia menatap Danar seolah menilai apakah pria di hadapannya sedang marah atau sedang ketakutan. Aku tidak pernah merasa perlu menjelaskan siapa diriku, katanya akhirnya, nada suaranya datar namun jelas. Pada seseorang yang tak pernah benar-benar mengenalku. Kalimat itu lebih tajam daripada tuduhan. Danar membeku. Kenangan-kenangan yang selama ini ia simpan dengan versi ceritanya sendiri mendadak retak. Ia selalu merasa mengenal Elin. Merasa cukup tahu siapa perempuan itu, apa latar belakangnya, apa kemampuannya, bahkan apa batasnya. Ternyata ia hanya mengenal versi yang ia pilih untuk lihat. Kamu pikir ini lucu? Danar mendesis. Perusahaan kami hampir kolaps. Ini bukan permainan. Elin menatapnya tanpa emosi berlebih. Aku tahu. Karena timku yang memegang laporan arus kas kalian. Ucapan itu membuat tengkuk Danar terasa panas. Roni bergerak maju sedikit. Mencoba menengahi. Elin, kita bisa bicara baik-baik. Ini soal proyek besar. Kalau kerjasama ini batal, bukan cuma kami yang rugi. Elin mengalihkan pandangannya pada Roni. Saya tidak pernah bilang kami menutup kemungkinan kerjasama. Danar langsung memotong. Tapi kamu menutup telepon. Elin menoleh lagi padanya. Karena saat itu kamu tidak berbicara sebagai mitra. Kamu berbicara sebagai orang yang terbiasa memerintah. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Bukan marah. Bukan juga dendam. Lebih seperti pernyataan fakta. Harga diri Danar terasa diremas. Di sekeliling mereka, gedung tinggi dan lantai marmer itu seolah memperkecilnya. Dulu, ia selalu menjadi pihak yang duduk di kursi paling tinggi dalam negosiasi. Sekarang, ia berdiri di bawah lobi perusahaan orang yang pernah ia anggap tidak selevel. Kamu sengaja menunggu aku jatuh, ucapnya lagi, kali ini lebih pelan. Elin menghela napas tipis. Tidak, Danar. Kamu yang memilih menjatuhkan dirimu sendiri. Aku hanya tidak lagi berada di bawah bayanganmu. Kalimat itu membuat dadanya sesak. Ia ingin membalas. Ingin membantah. Ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kebetulan yang dipelintir. Tapi kenyataannya terlalu terang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa posisi tawarnya bukan hanya hilang secara bisnis. Ia juga kehilangan kendali atas narasi dirinya sendiri. Roni menyentuh lengannya pelan. Dan, kita butuh mereka. Kata butuh terdengar seperti hinaan bagi ego Danar. Tapi itu kenyataan. Elin melirik jam tangannya. Kalau memang ingin kerjasama, kirimkan proposal revisi yang realistis. Jangan kirim angka yang didorong oleh gengsi. Gengsi. Kata itu seperti ditujukan langsung ke jantungnya. Aku tidak pernah bermain dengan gengsi, balas Danar cepat. Elin tersenyum tipis, bukan senyum hangat. Lebih seperti refleksi kecil atas kebohongan yang bahkan Danar sendiri belum akui. Kalau begitu, katanya, buktikan. Ia berbalik hendak melangkah. Namun Danar spontan memanggil namanya. Elin. Perempuan itu berhenti. Tapi tidak menoleh. Kalau kamu memang tidak berniat menjebakku, ujar Danar, suaranya lebih rendah. Kenapa tidak pernah bilang siapa dirimu sebenarnya? Hening beberapa detik. Karena dulu, jawab Elin tanpa berbalik, kamu tidak pernah benar-benar bertanya. Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, tapi menghantam lebih dalam daripada semua sindiran sebelumnya. Elin melangkah pergi, diiringi dua staf yang sejak tadi menunggu di kejauhan. Pintu lift kembali tertutup, meninggalkan Danar di lobi yang tiba-tiba terasa terlalu luas. Roni menatapnya. Wajahnya campuran antara khawatir dan mendesak. Kita nggak punya banyak waktu. Tenggat tinggal 2 minggu. Danar tidak langsung menjawab. Di dalam dirinya, dua hal bertarung. Harga diri yang menolak tunduk. Dan rasa takut kehilangan segalanya. Perusahaan, reputasi,
bahkan identitasnya sebagai pemimpin. Ia memejamkan mata sebentar. Harga dirinya mulai retak. Tapi egonya masih berdiri, keras kepala. Aku akan kirim proposal baru, katanya akhirnya. Nada suaranya kembali tegas. Tapi bukan sebagai orang yang memohon. Roni mengangguk, meski keraguan jelas terlihat di matanya. Danar menatap lift tempat Elin tadi menghilang. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa pertarungan ini bukan hanya soal uang atau proyek. Ini tentang siapa yang benar-benar berdiri di atas, dan siapa yang siap merendahkan diri demi bertahan. Dan untuk pertama kalinya, Danar mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tak pernah ia lakukan. Ia akan menulis proposal itu sendiri. Bukan hanya angka, tapi permintaan pertemuan resmi, tatap muka, di ruang CEO. Sebuah langkah kecil, namun berisiko besar. Karena jika pertemuan itu gagal, bukan hanya perusahaannya yang runtuh. Harga dirinya mungkin akan benar-benar hancur. Malam itu, proposal dari Danar sudah berada di meja kerja Elin. Ia belum membukanya. Lampu ruang CEO masih menyala meski hampir semua lantai telah kosong. Dari balik dinding kaca, kota tampak tenang, kontras dengan pikirannya yang berisik. Pertemuan di lobi tadi siang terus terputar di kepalanya. Tatapan Danar yang berubah. Tuduhan. Lalu kalimat terakhirnya, kenapa tidak pernah bilang siapa dirimu? Elin menyandarkan tubuh ke kursi. Ia tidak menyesal menunjukkan siapa dirinya sekarang. Tapi ia juga tidak merasa sepenuhnya menang. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Masuk, ucapnya. Bima melangkah masuk tanpa basa-basi. Ia adalah direktur keuangan sekaligus tangan kanan Elin sejak awal perusahaan berdiri. Usianya sedikit lebih tua, sikapnya tenang dan rasional, orang yang selalu memisahkan angka dari emosi. Aku sudah lihat proposalnya, kata Bima, duduk di kursi seberang meja tanpa perlu dipersilakan. Secara teknis, ada potensi. Elin mengangguk tipis. Tapi risiko arus kas kita akan terganggu 3 kuartal ke depan kalau mereka gagal lagi. Elin terdiam. Ia tahu itu. Perusahaannya tumbuh cepat, tapi tetap harus berhati-hati. Kesalahan satu proyek besar bisa memengaruhi reputasi investor. Bima menatapnya lebih dalam. Aku perlu bilang sesuatu, Lin. Nada suaranya berubah, lebih personal. Elin menegakkan tubuh. Apa? Keputusan ini harus murni bisnis. Bima berhenti sejenak, memastikan kalimatnya sampai. Bukan balas dendam. Ruangan itu terasa lebih sunyi. Elin menatapnya lama. Kamu pikir aku sedang membalas? Bima tidak langsung menjawab. Aku pikir kamu manusia. Dan manusia punya luka. Kalimat itu tidak menuduh, tapi cukup untuk menusuk. Elin memalingkan wajah ke jendela. Di pantulan kaca, ia melihat dirinya sendiri, rapi, tegas, terkendali. Versi yang ia bangun bertahun-tahun. Aku tidak pernah menutup pintu untuk mereka, katanya pelan. Tapi kamu juga tidak benar-benar membukanya, sahut Bima. Ia berdiri, berjalan mendekati meja, lalu menurunkan suara. Kalau kamu menolak, pastikan karena proyeksi keuangan. Kalau kamu menerima, pastikan karena nilai strategisnya. Jangan karena kamu ingin melihat dia berdiri di posisi yang dulu pernah kamu rasakan. Jantung Elin berdetak lebih keras. Bima mengenalnya terlalu baik. Aku tidak ingin perusahaan ini jadi alat untuk menyelesaikan urusan pribadi, lanjutnya. Kita sudah terlalu jauh membangun semuanya. Elin menarik napas panjang. Ia tahu Bima tidak sedang menggurui. Ia menjaga perusahaan, dan menjaganya juga. Aku akan pertimbangkan secara objektif, jawabnya akhirnya. Bima mengangguk. Itu saja yang aku butuhkan. Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti. Dan satu lagi. Kalau kamu memutuskan bertemu dengannya, jangan sendirian. Setelah pintu tertutup, ruangan kembali hening.
Elin akhirnya membuka proposal itu. Halaman demi halaman ia baca dengan teliti. Angkanya lebih realistis dari sebelumnya. Ada revisi marin, penyesuaian timeline, bahkan skema pembagian risiko yang lebih adil. Dan di halaman terakhir, ada catatan singkat. Saya ingin bertemu langsung untuk membahas ini sebagai mitra profesional. Danar. Tidak ada nada memerintah. Tidak ada kesan superior. Hanya permintaan. Elin menutup map itu perlahan. Apakah ini tentang balas dendam? Atau tentang sesuatu yang belum pernah ia dapatkan dulu? Kesempatan untuk didengar? Malam semakin larut ketika Elin tiba di rumah. Bu Ratna sudah menunggu di ruang keluarga. Perempuan itu tidak pernah benar-benar bertanya tentang urusan bisnis putrinya. Tapi ia selalu tahu kapan ada sesuatu yang mengganggu. Kamu capek, ucap Bu Ratna lembut. Elin tersenyum kecil. Sedikit. Ibunya menatapnya lama, lalu berkata pelan, Ibu dengar dari Bima, perusahaan yang dulu pernah kerja sama denganmu itu sekarang minta bantuan. Elin terdiam. Jadi Bima sempat mampir atau setidaknya mengabari ibunya secara garis besar. Ia tidak marah. Bima sudah seperti keluarga. Iya, jawabnya singkat. Bu Ratna mengangguk pelan. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa lagi pada siapapun, Lin. Kalimat itu membuat tenggorokannya terasa kering. Aku tidak sedang membuktikan apa-apa, Bu. Ibu hanya takut, lanjut Bu Ratna hati-hati. Luka lama yang sudah susah payah kamu tutup, terbuka lagi. Elin menunduk. Ia ingat masa-masa ketika ia merasa tidak cukup. Tidak dianggap serius. Tidak dilibatkan dalam keputusan besar meski ia bekerja sama kerasnya. Ia juga ingat bagaimana ia memilih pergi, membangun semuanya dari nol. Aku sudah tidak seperti dulu, katanya pelan. Ibu tahu, sahut Bu Ratna lembut. Tapi hati kadang lebih lambat sembuh dibanding logika. Ucapan itu membuat dadanya menghangat sekaligus nyeri. Setelah ibunya masuk kamar, Elin tetap duduk sendirian di sofa. Pertanyaan itu akhirnya muncul jelas di benaknya. Apakah ia ingin membalas? Atau ia hanya ingin didengar? Diakui bahwa dulu ia memang layak diperhitungkan? Ia membayangkan tatapan Danar di lobi, bukan saat ia marah, tapi saat ia bertanya, kenapa tidak pernah bilang siapa dirimu? Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kesombongan di sana. Ia melihat kebingungan. Dan mungkin, sedikit penyesalan. Elin memejamkan mata. Jika ia menolak mentah-mentah, semuanya selesai dengan cepat, aman, profesional. Jika ia menerima tanpa syarat, ia mempertaruhkan stabilitas perusahaan. Tapi ada pilihan ketiga. Ia meraih ponsel dan membuka pesan kepada Bima. Jadwalkan pertemuan resmi dengan Danar. Di ruang rapat utama. Kamu dan tim legal harus hadir. Ia berhenti sejenak sebelum mengirim. Lalu menambahkan satu kalimat lagi. Semua keputusan final akan berdasarkan hasil audit terbuka proyek mereka. Elin menatap layar beberapa detik. Keputusan kecil. Namun berisiko. Karena pertemuan itu bukan hanya soal angka. Itu akan menjadi pertama kalinya ia dan Danar duduk sejajar. Bukan sebagai masa lalu, bukan sebagai atasan dan bawahan. Tapi sebagai dua orang yang sama-sama harus menelan harga diri. Dan Elin belum sepenuhnya yakin. Ia siap untuk itu. Ruang rapat utama terasa lebih dingin dari biasanya. Elin duduk di ujung meja panjang, kursi yang selalu ia tempati setiap kali negosiasi penting berlangsung. Di sebelah kanannya, Bima membuka tablet dengan laporan keuangan yang sudah dianalisis ulang semalaman. Di sisi kiri, tim legal bersiap dengan dokumen klausul perlindungan risiko. Semuanya rapi, terkendali. Pintu terbuka tepat pukul 10. Danar masuk seorang diri. Tidak ada Tiara di belakangnya. Sekretaris sekaligus orang kepercayaannya yang biasanya selalu mendampingi setiap presentasi penting. Tidak ada map tebal penuh grafik mencolok. Ia hanya membawa satu folder tipis dan wajah yang jauh lebih tenang dibanding pertemuan sebelumnya. Langkahnya mantap,
tapi tidak lagi mendominasi. Elin memperhatikan tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Danar berhenti di ujung meja, menatapnya beberapa detik sebelum duduk. "Terima kasih sudah memberi waktu," ucapnya formal. Nada itu berbeda. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada sindiran tersembunyi. Elin mengangguk singkat. "Kami mendengarkan." Kalimat itu sengaja ia pilih. "Kami, bukan aku." Danar membuka foldernya. Tangannya stabil, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang belum selesai. Ia menjelaskan rencana penyelamatan proyek dengan runtut. Tidak bertele-tele. Tidak berusaha terlihat paling tahu. Bima beberapa kali menyela dengan pertanyaan tajam. Danar menjawab dengan data, bukan defensif. Setiap jawaban membuat suasana semakin profesional. Namun justru disitulah ketegangan lain muncul. Karena yang Elin tunggu bukan hanya angka. Kalau skema ini berjalan, Danar menyimpulkan, kami bisa menutup kerugian dalam 2 kuartal dan mulai mencicil kewajiban ke pihak kalian di kuartal ketiga. Hening sejenak. Bima menatap Elin, memberi isyarat bahwa secara struktur, tawaran ini masuk akal meski tetap berisiko. Elin menyilangkan jemari di atas meja. "Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan?" Pertanyaan itu menggantung lebih lama dari yang terlihat. Danar terdiam. Untuk pertama kalinya sejak duduk, ia tidak langsung menjawab. Tatapannya bertemu dengan Elin, bukan sebagai CEO kepada klien, tapi sebagai 2 orang yang menyimpan sejarah. "Aku salah menilai kamu," katanya akhirnya. Ruang rapat seolah menyusut. Bima menoleh tipis, lalu memilih diam. Elin tidak bergerak. "Dalam hal apa?" Danar menarik napas pelan. "Aku pikir dulu. Kamu belum siap memegang keputusan besar. Aku pikir kamu terlalu emosional." Kata itu terdengar seperti pengakuan yang pahit. "Aku salah," lanjutnya. "Kamu jelas mampu." Tidak ada kata maaf. Hanya pengakuan. Elin memperhatikannya dengan tenang. Ia menunggu sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan, mungkin. Atau setidaknya kerendahan hati yang tulus. Namun yang ia lihat bukan itu. Di balik pengakuan itu, ada kegelisahan. Ada bayangan ketakutan. Danar tidak takut kehilangan dirinya. Ia takut kehilangan kendali. Elin mengenali tatapan itu. Tatapan seseorang yang terbiasa berada di puncak dan tiba-tiba merasakan tanah di bawahnya rapuh. "Kamu datang tanpa tiara," ujar Elin pelan, mengalihkan arah pembicaraan. Danar sedikit terkejut. "Ini keputusan yang harus aku hadapi sendiri." Jawaban yang tepat. Tapi tetap tidak sepenuhnya jujur. Ia datang sendiri bukan semata-mata karena tanggung jawab. Ia datang karena ia tidak ingin ada saksi jika ia terlihat terlalu membutuhkan. Elin berdiri perlahan, berjalan ke sisi meja yang lebih dekat dengannya. Setiap langkahnya terukur. "Kamu mengakui salah menilai," katanya tenang. "Tapi kamu belum bilang apa yang sebenarnya kamu minta." Danar menatapnya. Rahangnya sedikit menegang. "Aku minta kerjasama ini berjalan," ucapnya akhirnya. "Tanpa permainan." Tanpa permainan. Kata itu mengandung tuduhan halus. Elin menahan napas sejenak. Jadi di matanya, ini masih soal strategi saling menjatuhkan? "Aku tidak pernah bermain," jawabnya datar. "Aku hanya memilih kapan harus diam." Kalimat itu membuat Danar menunduk sesaat. "Sun." Bima akhirnya membuka suara. Profesional seperti biasa. "Dari sisi finansial, proposal ini bisa dipertimbangkan dengan syarat audit terbuka dan pengawasan penuh dari tim kami." Danar mengangguk cepat. Terlalu cepat. Disitulah Elin melihatnya dengan jelas. Bukan penyesalan. Bukan refleksi mendalam atas masa lalu. Yang ada adalah urgensi, tekanan, ketakutan kehilangan kekuasaan yang selama ini membentuk identitasnya. Ia ingin proyek ini selamat, karena jika tidak, bukan hanya perusahaannya yang runtuh, reputasinya juga. Dan Elin sadar,
Ia kini memegang tuas yang bisa menentukan itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia ingin membalas, tapi apakah ia siap menjadi orang yang memegang nasib seseorang yang dulu pernah membuatnya merasa kecil. "Elin," Danar berkata pelan, nada suaranya lebih rendah dari sebelumnya. "Aku tidak datang untuk mempertahankan ego." Elin menatapnya lama. "Tidak," batinnya. "Kamu datang untuk mempertahankan kekuasaan." Ia kembali ke kursinya. "Keputusan tidak akan diambil hari ini," ucapnya akhirnya. "Tim kami akan menyelesaikan audit internal. Setelah itu, kami beri jawaban resmi." Danar membuka mulut, seolah ingin mendesak, tapi kemudian menutupnya kembali. Ia mengangguk. "Baik." Ia berdiri. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada senyum. Hanya dua orang yang sama-sama menyadari bahwa keseimbangan telah berubah. Saat pintu tertutup di belakang Danar, ruangan terasa lebih berat. Bima menatap Elin. "Secara angka, ini masuk akal. Tapi kamu yang tentukan." Elin tidak langsung menjawab. Ia merasa aneh, bukan puas, bukan juga lega. Ia merasa berkuasa. Dan perasaan itu berbahaya. Karena ia tahu bagaimana rasanya berada di bawah orang yang salah menggunakan kuasa. Malam itu, sendirian di ruangannya, Elin membuka kembali proposal Danar. Jemarinya berhenti di bagian skema pembagian kendali proyek. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil pena dan menambahkan satu klausul baru. Keputusan strategis utama harus disetujui bersama oleh kedua CEO. Artinya jelas. Jika kerjasama ini berjalan, Danar tidak lagi memegang kendali penuh. Elin menatap kalimat itu lama sebelum menandatangani draft revisi internal. Keputusan kecil, tapi berisiko besar. Karena jika Danar menerima, ia harus berbagi kuasa. Dan jika ia menolak, proyek itu mungkin benar-benar berakhir. Dan untuk pertama kalinya, Elin tidak yakin mana yang lebih ia inginkan. Draft revisi kerjasama itu masih terbuka di layar Elin ketika pesan dari resepsionis masuk. "Ibu Elin, Pak Roni dari perusahaan Danar ingin bertemu." Tanpa janji. Elin terdiam beberapa detik. Roni, sahabat sekaligus partner bisnis Danar. Orang yang sejak awal paling jujur mengakui betapa gentingnya kondisi mereka. Ia bukan tipe yang datang tanpa alasan. "Elin?" Suara Bima terdengar dari balik pintu ruangannya yang setengah terbuka. "Ada tamu," jawab Elin singkat. "Aku temui sendiri." Bima menatapnya sejenak, seolah ingin memastikan ini bukan keputusan emosional. Namun ia hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, Elin duduk berhadapan dengan Roni di ruang rapat kecil, ruangan yang lebih informal, tanpa meja panjang yang menciptakan jarak kekuasaan. Roni terlihat lelah. Kemejanya masih rapi, tapi ada garis tegang di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya pelan. "Ada apa?" tanya Elin langsung. Roni tidak langsung menjawab. Ia menatap meja sebentar, lalu mengangkat pandangan. "Aku datang bukan untuk negosiasi." Elin menunggu. "Aku datang sebagai orang yang cukup lama mengenal Danar." Nada itu berbeda. Lebih pribadi. "Elin," lanjut Roni, "kalau nanti kamu memutuskan menolak kerjasama ini, itu hakmu. Tapi ada sesuatu yang mungkin perlu kamu tahu." Jantung Elin berdetak lebih lambat, seolah bersiap. "Danar itu tumbuh di keluarga yang selalu menuntut dia jadi yang paling tinggi," ujar Roni pelan. "Bukan cuma soal jabatan. Soal gengsi. Soal nama besar." Elin tidak bereaksi, tapi matanya tidak lepas dari wajah Roni. "Di keluarganya," lanjut Roni, "kegagalan bukan cuma kesalahan. Itu aib. Dan dibanding sepupu-sepupunya, dia selalu merasa harus membuktikan diri 2 kali lipat." Kata-kata itu membuka celah kecil dalam pikiran Elin. Tekanan itu bikin dia keras, tambah Roni. Kadang terlalu keras. Elin menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Jadi kamu datang untuk membelanya?" Roni menggeleng. "Tidak.
Aku datang supaya kamu tahu, penghinaan yang dulu kamu terima itu bukan karena kamu tidak layak. Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Dia merendahkanmu, Roni berkata jujur, karena dia takut kamu melampauinya. Sun. Elin menatap kosong beberapa detik. Potongan-potongan masa lalu yang dulu ia tafsir sebagai kesombongan murni kini memiliki warna lain, ketakutan. Ia teringat bagaimana setiap kali ia memberi ide, Danar akan memotong. Setiap kali ia mencoba memimpin rapat, ia diambil alih. Ia selalu mengira itu karena Danar tidak percaya padanya. Mungkin, sebagian benar. Tapi mungkin juga karena Danar takut kehilangan posisi yang selama ini menjadi satu-satunya cara ia merasa cukup. "Kenapa kamu bilang ini padaku?" tanya Elin pelan. Roni menghela napas. "Karena aku lihat sesuatu berubah waktu dia keluar dari ruang rapat kemarin." Elin menatapnya. "Dia tidak marah," lanjut Roni. "Dia takut." Kata itu menggantung lama. Elin merasakan sesuatu yang asing menyelinap. Bukan simpati, bukan juga kepuasan. Pengertian. Dan pengertian itu mengganggu. "Terima kasih sudah datang," katanya akhirnya. Roni berdiri, tapi sebelum pergi ia menambahkan, "Memahami bukan berarti kamu harus memaafkan. Aku tahu itu." Pintu tertutup pelan. Elin tetap duduk sendirian. Ia memejamkan mata. Selama ini ia memegang narasi bahwa Danar adalah sosok yang sengaja merendahkannya demi menjaga ego. Sekarang, ia tahu bahwa ego itu mungkin hanya perisai. Penghinaan itu lahir dari rasa takutnya sendiri. Namun memahami tidak serta-merta menghapus luka. Elin berdiri dan kembali ke ruangannya. Draft revisi kerjasama masih terbuka. Ia membaca ulang klausul yang tadi ia tambahkan, tentang keputusan strategis yang harus disetujui bersama. Apakah itu bentuk profesionalisme? Atau bentuk balasan yang lebih halus? Ia membayangkan Danar membaca klausul itu. Menerimanya berarti mengakui bahwa ia tidak lagi berdiri sendirian di puncak. Menolaknya berarti mempertaruhkan kelangsungan perusahaannya. Elin menyadari sesuatu yang lebih rumit. Jika ia menekan terlalu keras, ia sedang melakukan hal yang dulu ia benci, menggunakan kuasa untuk membuat orang lain merasa kecil. Tapi jika ia melunak tanpa batas, ia berisiko meremehkan luka dan perjuangannya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Danar. "Saya sudah membaca draft awal dari tim Anda. Saya siap bertemu lagi untuk membahas klausul tambahan." Tidak ada nada protes. Tidak ada nada tersinggung. Hanya kesiapan. Elin menatap layar itu lama. Apakah kesiapan itu lahir dari kesadaran? Atau dari desperation? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, sekarang ia memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia lihat. Danar bukan hanya pria sombong yang merendahkannya. Ia juga pria yang hidup dalam bayang-bayang ekspektasi yang tidak pernah selesai. Namun memahami bukan berarti memaafkan. Elin membuka balasan. Pertemuan besok pukul 14. Agenda: pembahasan klausul kendali bersama. Keputusan final setelah itu. Jarumnya berhenti sebelum menekan kirim. Ia menambahkan satu kalimat lagi. Semua diskusi akan bersifat terbuka dan tercatat resmi. Ia menekan kirim. Keputusan kecil. Ia memilih tetap profesional. Tetap tegas. Namun kali ini bukan karena ingin membalas, melainkan karena ia ingin memastikan, jika kerjasama ini berjalan, itu bukan karena rasa kasihan, melainkan karena dua orang dewasa memilih berdiri setara. Dan justru disitulah tekanannya bertambah. Karena untuk berdiri setara, Danar harus benar-benar melepaskan kebutuhan untuk selalu lebih tinggi. Dan Elin harus siap menghadapi kemungkinan bahwa, jika ia benar-benar memahami Danar, sebagian dari amarahnya mungkin akan runtuh. Pukul 2 tepat, ruang rapat utama kembali menjadi medan yang sunyi. Kali ini suasananya berbeda. Tidak setegang pertemuan pertama. Tidak pula sekaku pertemuan kedua. Semua pihak sudah tahu apa yang dipertaruhkan. Elin duduk di kursinya,
tegak namun tidak kaku. Di sebelahnya, Bima membuka dokumen final dengan klausul kendali bersama yang kemarin ia kirimkan. Tim legal bersiap, seperti biasa, diam tapi waspada. Pintu terbuka. Danar masuk. Masih sendiri. Tidak ada Tiara. Tidak ada Roni. Hanya dirinya. Langkahnya tidak lagi mencoba menguasai ruangan. Ia menatap Elin sebentar sebelum duduk, seolah menyadari bahwa momen ini bukan sekadar negosiasi bisnis. Kita langsung ke klausul tambahan, ujar Bima profesional, memecah hening. Danar mengangguk. Saya sudah membacanya. Keputusan strategis utama harus disetujui bersama oleh kedua CEO, Bima menegaskan. Artinya, tidak ada lagi keputusan sepihak dalam proyek ini. Danar tidak langsung menjawab. Ia membuka mapnya perlahan, lalu menutupnya kembali tanpa membaca. Pandangannya tertuju pada Elin. Aku ingin bicara dulu, katanya. Nada itu membuat Bima menoleh sekilas pada Elin, meminta izin diam-diam. Elin mengangguk tipis. Ruangan kembali hening. Danar menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tampak benar-benar mempertimbangkan kata-katanya. Aku tahu klausul ini bukan hanya soal risiko finansial, ucapnya pelan. Ini soal kendali. Elin tidak menyangkal. Danar melanjutkan, dan aku tahu, selama ini aku selalu ingin memegang kendali penuh. Ia berhenti. Rahangnya menegang sejenak. Bahkan ketika seharusnya aku tidak melakukannya. Elin merasakan dadanya sedikit mengencang. Ia tahu pembicaraan ini akan sampai ke sana. Aku mempermalukanmu dulu, Danar berkata akhirnya. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Di depan tim. Di depan klien. Bukan karena kamu salah. Ia menatap meja, lalu kembali menatap Elin. Aku lakukan itu demi citra. Kata-kata itu jatuh tanpa pembenaran. Tanpa, tapi. Ruangan terasa lebih sempit. Karena aku takut, lanjutnya, kalau orang melihat kamu lebih mampu, mereka akan mempertanyakan posisiku. Bima terdiam sepenuhnya sekarang. Bahkan tim legal yang biasanya tak terlibat emosi pun terlihat kaku. Danar menelan ludah. Aku tidak punya alasan yang bisa membenarkan itu. Ia berhenti sebentar, lalu mengucapkannya dengan jelas. Maaf. Tidak ada nada defensif. Tidak ada kalimat tambahan yang mencoba meredam kesalahan. Hanya itu. Maaf. Elin merasakan sesuatu di dadanya bergetar. Bukan karena ia tidak pernah membayangkan momen ini. Ia pernah. Dalam malam-malam ketika luka itu masih segar. Ia pernah membayangkan Danar meminta maaf dengan kepala tertunduk. Namun sekarang, ketika itu benar-benar terjadi, perasaannya tidak sesederhana puas. Luka lama itu seperti disentuh kembali. Hang, nyeri, tapi tidak lagi menguasai. Ia menatap Danar lama. Dalam tatapan itu, ia melihat ketakutan yang dulu dijelaskan Roni. Ia melihat beban keluarga, citra, ekspektasi. Tapi kali ini, ia juga melihat pilihan. Danar memilih mengakui. Memilih merendahkan diri. Itu bukan hal kecil bagi seseorang sepertinya. Elin, suara Danar lebih pelan. Aku tidak minta kamu melupakan semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku sadar apa yang kulakukan. Sun. Pilihan kini ada di tangan Elin. Ia bisa membalas dengan dingin. Bisa mengatakan bahwa kata maaf tidak mengubah apapun. Bisa menggunakan momen ini untuk memastikan ia benar-benar berada di atas. Namun anehnya, dorongan itu tidak lagi sekuat dulu. Ia berdiri perlahan. Maaf tidak menghapus luka, katanya tenang. Danar mengangguk. Menerima. Tapi pengakuan mengubah posisi kita. Kalimat itu membuat Danar mengangkat wajahnya sedikit. Kita tidak lagi berdiri dalam bayangan masa lalu, lanjut Elin. Kalau kerjasama ini berjalan, itu bukan karena aku ingin membalas. Dan bukan karena aku kasihan. Ia menatapnya lurus.
Itu karena kita memilih profesional. Danar menarik napas panjang, seperti beban yang sedikit terangkat. Bima akhirnya berbicara. Nada suaranya kembali ke jalur bisnis. Jadi, apakah Anda menerima klausul kendali bersama? Danar menoleh pada dokumen itu. Beberapa detik terasa sangat lama. Jika ia menolak, semua ini mungkin berakhir di sini. Jika ia menerima, ia resmi berbagi kekuasaan dengan perempuan yang dulu ia anggap di bawahnya. Tangannya bergerak mengambil pena. Aku menerima, ucapnya pelan. Ia menandatangani halaman itu. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar lebih keras dari biasanya. Elin memperhatikannya tanpa ekspresi berlebihan. Namun di dalam dirinya, sesuatu berubah. Luka itu masih ada. Ia bisa merasakannya bergetar ketika mendengar pengakuan tadi. Tapi ia tidak lagi terjebak di dalamnya. Ia tidak lagi membutuhkan kemenangan emosional. Setelah rapat resmi ditutup, satu persatu orang meninggalkan ruangan. Tinggal Elin dan Danar beberapa detik lebih lama. Danar berdiri, tampak ragu. Aku tidak berharap semuanya langsung baik, katanya. Elin mengangguk. Dan memang tidak akan. Ia mengambil dokumen yang sudah ditandatangani. Kerjasama ini adalah awal baru, tambahnya. Tapi kepercayaan tidak otomatis ikut ditandatangani. Danar menerima kalimat itu tanpa bantahan. Saat ia berjalan menuju pintu, langkahnya tidak lagi terburu-buru. Elin tetap berdiri di tempatnya. Ia tahu ini belum selesai. Permintaan maaf sudah diucapkan. Klausul sudah ditandatangani. Namun kerjasama berarti pertemuan demi pertemuan, keputusan demi keputusan. Dan setiap pertemuan akan menguji apakah perubahan ini nyata, atau hanya sementara karena tekanan. Elin menatap tanda tangannya di atas dokumen. Keputusan telah diambil. Ia memilih berjalan maju, bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan diri. Tapi untuk menguji apakah dua orang yang pernah saling melukai bisa benar-benar berdiri sejajar. Dan di sanalah tekanan baru muncul. Karena sekarang, kegagalan bukan lagi tentang siapa lebih tinggi. Melainkan tentang apakah ia siap membuka ruang bagi seseorang yang dulu pernah menutup ruangnya. Dokumen kerjasama sudah ditandatangani, tetapi keputusan terbesar justru belum diumumkan. Elin berdiri di depan jendela ruangannya, memandangi kota yang bergerak tanpa tahu bahwa di salah satu gedungnya, dua perusahaan sedang bertaruh pada sesuatu yang lebih dari sekadar angka. Permintaan maaf Danar kemarin masih terngiang. Bukan kalimatnya yang mengganggu, melainkan dampaknya. Ia tidak lagi merasa marah. Dan justru itu yang membuatnya waspada. Di ruang rapat kecil, Bima duduk berhadapan dengannya. Laporan audit lengkap terbuka di layar. Secara teknis, kita bisa menyuntikkan dana dan mengatur ulang arus kas mereka, ujar Bima tenang. Tapi manajemen mereka harus direstrukturisasi. Elin mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan pola lama terulang. Bima menatapnya lekat. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ia tahu. Namun mengetahui bukan berarti mudah. Elin, lanjut Bima, suaranya lebih pelan. Kalau Danar tetap memegang kendali operasional penuh, tekanan keluarga dan egonya bisa membuat keputusan impulsif lagi. Itu risiko. Nama keluarga kembali muncul seperti bayangan yang tak pernah jauh. Elin teringat cerita Roni. Tentang tuntutan untuk selalu terlihat lebih tinggi. Tentang ketakutan yang membuat Danar merendahkannya dulu. Ia menarik napas panjang. Aku tidak akan mengambil keputusan ini karena masa lalu, katanya akhirnya. Aku akan ambil karena masa depan. Bima mengangguk. Itu jawaban yang ia harapkan. Kalau begitu, ujarnya, kita ajukan syarat resmi. Sore itu, Danar kembali duduk di ruang rapat utama. Kali ini tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada nada defensif. Ia datang dengan wajah yang lebih tenang, meski garis lelah di bawah matanya semakin jelas. Roni duduk di sampingnya, bukan sebagai negosiator, tetapi sebagai saksi dan penopang.
Tatapannya pada Elin penuh kehati-hatian, seolah tahu keputusan hari ini bisa mengubah segalanya. Elin membuka map berisi keputusan final. Kami akan membantu restrukturisasi perusahaan Anda, katanya formal. Danar mengangguk kecil, menunggu lanjutan yang pasti ada. Namun dengan 3 syarat. Ruangan menjadi sunyi. Pertama, restrukturisasi penuh manajemen dan sistem keuangan di bawah pengawasan tim kami selama 2 kuartal. Danar tidak bereaksi. Ia sudah memperkirakan itu. Kedua, seluruh keputusan strategis proyek ini berada dalam pengawasan bersama dan diaudit berkala. Ia kembali mengangguk. Elin berhenti sejenak sebelum menyebut syarat terakhir. Ketiga, suaranya tetap tenang, Anda harus turun sementara dari posisi Direktur Utama Operasional selama masa restrukturisasi. Kalimat itu jatuh seperti beban berat di tengah meja. Roni menoleh cepat ke arah Danar. Ia tahu ini bukan syarat kecil. Bagi Danar, jabatan bukan hanya posisi. Itu identitas. Bukti kepada keluarganya. Perisai terhadap rasa takutnya sendiri. Turun, suara Danar rendah. Posisi Anda akan diisi sementara oleh tim transisi yang disepakati bersama, jelas Elin. Anda tetap sebagai pemilik dan pengambil keputusan strategis bersama saya, tetapi operasional harian tidak di tangan Anda. Sunyi menekan. Elin bisa melihat pertempuran di wajah Danar. Harga diri. Tekanan keluarga. Bayangan komentar yang akan ia terima jika kabar ini sampai ke mereka. Ia tahu ini menyakitkan. Namun ia juga tahu, membiarkannya tetap memegang kendali penuh justru berisiko menghancurkan semuanya. Aku tidak mengambil keputusan ini karena perasaan pribadi, lanjut Elin, lebih pelan. Aku tidak ingin menjadi pribadi yang kecil seperti perlakuan yang pernah aku terima. Kalimat itu tidak bernada menyerang. Itu pernyataan batas. Danar menunduk. Beberapa detik yang panjang berlalu. Elin bisa saja merasa puas melihatnya di posisi ini. Menunduk, terpojok, bergantung pada keputusannya. Namun yang ia rasakan bukan kemenangan. Yang ia rasakan adalah beratnya tanggung jawab. Aku tahu ini sulit, katanya akhirnya. Tapi kalau kamu benar-benar ingin perusahaan ini selamat, kamu harus berani melepas sebagian kendali. Danar mengangkat wajahnya perlahan. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya kesadaran yang pahit. Aku pernah membuatmu merasa kecil, ucapnya pelan. Sekarang aku tahu rasanya berada di posisi itu. Kalimat itu membuat napas Elin tertahan sejenak. Ia tidak berniat membalas dengan cara yang sama. Dan ia tidak sedang melakukannya. Ini bukan penghinaan. Ini konsekuensi profesional. Dan perbedaannya terasa jelas. Roni akhirnya berbicara. Suaranya rendah namun tegas. Dan, ini kesempatan. Bukan hukuman. Danar menutup mata sesaat, lalu mengangguk pelan. Baik, katanya. Hanya satu kata. Namun kata itu seperti melepaskan sesuatu yang selama ini ia genggam terlalu erat. Aku terima. Kepalanya tetap tertunduk ketika ia menandatangani dokumen persetujuan restrukturisasi. Elin memperhatikannya dengan tenang. Ia sadar, ia sedang menyelamatkan perusahaan itu. Dan juga menyelamatkan Danar dari dirinya sendiri. Bukan karena cinta. Bukan karena nostalgia. Tapi karena ia tidak ingin menjadi versi kecil dari orang yang dulu melukainya. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa senyum lega. Saat semua orang keluar, Danar tertinggal beberapa detik. Terima kasih, ucapnya pelan, tanpa menatap langsung. Elin tidak langsung menjawab. Kita lihat hasilnya, katanya akhirnya. Danar mengangguk dan pergi. Ketika pintu tertutup, Elin merasakan tekanan baru mengisi ruang yang kosong. Kini ia bukan hanya mitra. Ia adalah pengawas. Jika restrukturisasi ini gagal, bukan hanya perusahaan Danar yang runtuh, reputasinya juga ikut dipertaruhkan. Ia duduk kembali di kursinya, menatap dokumen yang baru saja ditandatangani. Keputusan sudah diambil.
Ia memilih untuk membantu. Namun membantu berarti terlibat lebih dalam, lebih dekat. Dan semakin dekat, semakin besar risiko luka lama tersentuh kembali. Elin menarik napas panjang. Pertarungan belum selesai. Sekarang bukan lagi tentang siapa lebih tinggi, melainkan tentang apakah mereka benar-benar mampu berubah ketika kekuasaan sudah tidak lagi di tangan yang sama. 2 bulan setelah restrukturisasi dimulai, suasana di kantor Danar berubah. Tidak drastis, tidak ajaib, namun perlahan, terasa. Ruang operasional yang dulu penuh instruksi sepihak kini dipenuhi diskusi. Tim transisi yang ditunjuk Elin bekerja bersama manajemen lama, mengurai laporan keuangan yang sempat berantakan. Roni menjadi penghubung, menjaga agar keputusan-keputusan teknis tidak kembali terseret ego. Danar tidak lagi duduk di kursi utama ruang operasional. Ia duduk di sisi meja, mendengarkan. Hari itu, ia berdiri di depan para karyawan dalam pertemuan internal pertama sejak ia turun sementara dari posisi direktur operasional. Tidak ada layar presentasi besar. Tidak ada grafik penuh ambisi. Hanya dirinya. Aku ingin mulai dengan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya, ucapnya, suaranya stabil meski dadanya terasa berat. Aku mengakui kesalahan manajemen yang membuat kita sampai di titik ini. Ruangan sunyi. Beberapa karyawan saling pandang. Mereka terbiasa mendengar target, bukan pengakuan. Aku terlalu fokus menjaga citra, lanjut Danar. Dan terlalu sedikit mendengar. Kalimat itu keluar tanpa naskah. Ia merasakan ada bagian dalam dirinya yang dulu akan menolak momen ini, bagian yang selalu ingin terlihat paling kuat. Tapi kini ia berdiri tanpa topeng kesombongan itu. Bukan karena dipaksa, melainkan karena ia sadar, mempertahankan topeng itu hampir membuat semuanya runtuh. Di sudut ruangan, Roni mengamati dengan tenang. Ia tahu ini bukan pertunjukan. Ini perubahan yang lahir dari kejatuhan. Sementara itu, di gedung berbeda, Elin menerima laporan perkembangan restrukturisasi. Bima duduk di seberangnya, membaca ringkasan angka dengan ekspresi netral. Arus kas mulai stabil, ujar Bima. Proyek utama kembali berjalan sesuai timeline. Elin mengangguk pelan. Ia membaca catatan tambahan di halaman terakhir. Direktur sementara melaporkan peningkatan partisipasi Danar dalam rapat tanpa intervensi dominan. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Lebih seperti pengakuan bahwa keputusan yang ia ambil, seberat apapun, tidak sia-sia. Bagaimana menurutmu? Tanya Bima. Elin menutup map laporan itu. Mereka mulai berdiri sendiri. Dan itu artinya, perannya perlahan akan berkurang. Beberapa hari kemudian, pertemuan evaluasi akhir kuartal dilakukan. Kali ini suasananya berbeda dari rapat-rapat sebelumnya. Tidak ada ketegangan personal yang menggantung di udara. Danar duduk berhadapan dengan Elin seperti 2 mitra profesional. Angka menunjukkan pemulihan stabil, ujar Elin formal. Jika tren ini bertahan 1 kuartal lagi, pengawasan ketat bisa kita kurangi. Danar mengangguk. Terima kasih. Ucapan itu tidak lagi berat. Tidak lagi syarat hutang emosi. Setelah rapat resmi selesai, mereka tertinggal beberapa saat di ruangan yang mulai kosong. Timku bilang kamu berubah, ujar Elin pelan. Danar tersenyum kecil. Mungkin aku hanya berhenti pura-pura. Sunyi, tapi tidak canggung. Aku tidak akan kembali ke posisi lama dengan cara lama, lanjutnya. Kalau nanti aku kembali memimpin penuh, itu dengan cara berbeda. Elin menatapnya lama. Dulu, kalimat seperti itu mungkin ia tanggapi dengan skeptis. Sekarang, ia hanya melihat proses. Aku senang mendengarnya, katanya jujur. Tidak ada nada romantis. Tidak ada sisa ketegangan lama yang membara. Hanya 2 orang yang pernah saling melukai, kini berdiri tanpa dendam. Setelah semua ini selesai, Danar berkata hati-hati, aku tidak berharap kita kembali seperti dulu. Elin tersenyum tipis.
Kita memang tidak akan kembali seperti dulu. Dan itu bukan kehilangan. Itu pertumbuhan. Malam itu, Elin duduk sendirian di balkon apartemennya. Angin kota berembus lembut. Ia mengingat kembali perjalanan beberapa bulan terakhir. Amarah, kebingungan, pengakuan, keputusan. Ia pernah berpikir harga diri berarti membalas. Membuktikan bahwa ia bisa lebih tinggi. Namun ketika kesempatan itu benar-benar ada di tangannya, ia justru menyadari sesuatu. Membuat orang lain merasa kecil tidak pernah benar-benar membuat siapapun menjadi besar. Yang membuatnya tenang sekarang bukan fakta bahwa Danar pernah menunduk, melainkan fakta bahwa ia sendiri tidak lagi merasa kecil di hadapan siapapun. Ia tidak kembali pada Danar. Tidak juga menutup pintu dengan kebencian. Bab itu selesai bukan karena mereka bersatu kembali, dan bukan karena salah satu kalah. Bab itu selesai karena ia tidak lagi terikat oleh luka yang sama. Ponselnya bergetar. Pesan dari Roni. Proyek utama resmi kembali ke jalur stabil. Terima kasih sudah memberi kesempatan kedua. Elin membaca pesan itu tanpa rasa berat. Ia membalas singkat. Pastikan kesempatan itu dijaga. Ia meletakkan ponsel, menatap langit malam. Harga diri, akhirnya ia pahami, bukan tentang berdiri lebih tinggi dari orang lain, melainkan tentang berdiri tegak tanpa perlu merendahkan atau merasa direndahkan. Beberapa minggu kemudian, restrukturisasi resmi dinyatakan berhasil. Pengawasan ketat dikurangi. Danar kembali ke posisi direktur operasional, bukan sebagai sosok lama, tetapi sebagai pemimpin yang pernah jatuh dan memilih belajar. Di hari terakhir keterlibatan intens timnya, Elin berdiri di lobi perusahaan Danar. Bukan sebagai perempuan yang pernah dipermalukan. Bukan sebagai penyelamat yang menuntut balas jasa. Hanya sebagai mitra yang menyelesaikan tanggung jawabnya. Danar menghampirinya. Semoga kita bertemu lagi dalam kondisi yang lebih setara, katanya. Elin menatapnya dengan tenang. Kita sudah setara, jawabnya lembut. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga itu. Ia melangkah keluar gedung tanpa menoleh lagi. Di dalam dirinya tidak ada gejolak. Tidak ada sisa dendam. Hanya ruang kosong yang kini terasa ringan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Elin tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi mencari pengakuan. Karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kadang yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, melainkan berhenti merasa kecil di hadapan luka yang pernah menjatuhkan kita. Like dan komentar kalau kamu percaya, harga diri tidak pernah lahir dari balas dendam, tapi dari keberanian berdiri tanpa takut lagi. Komentar kamu dari daerah mana?